Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartini. Saya mahasiswi Politeknik Piksi Input Serang, program studi D3 Akuntansi semester 2 kelas AK21D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Esti Utami Pratiwi SEMAK. Untuk materi yang saya sampaikan kali ini ada tahapan-tahapan dalam membuat laporan keuangan dalam satu siklus perusahaan. Yang pertama ada jurnal, general ledger, trial balance, adjustment journal, worksheet, adjustment trial balance, income statement, balance sheet, closing journal, dan post closing journal. Dan ini adalah contoh beberapa transaksi dari perusahaan jasa Good Pariwisata Yonggi Hyong pada bulan Maret 2021. Yang pertama ada jurnal. Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi, baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Dan ini contoh jurnal dari transaksi perusahaan jasa Good Pariwisata Yonggi Hyong pada bulan Maret 2021. Ini transaksinya dan ini jurnalnya. Transaksi pada tanggal 1 Maret, Yonggi Hyong menerima modal berupa kas sebesar 20.800.000 dan peralatan sebesar 35.500.000. Jurnalnya kita isi kas pada peralatan dan modal. Kas kita masukkan ke debit dan peralatan juga kita masukkan ke debit. Modal Yonggi Hyong kita masukkan ke kredit. Begitu juga seterusnya. Yang selanjutnya ada general ledger atau istilah lain untuk buku besar. Buku besar adalah pengelompokan seluruh akun-akun yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dan ini contoh akun-akun yang sudah dikelompokkan pada buku besar dari perusahaan Yonggi Hyong tadi. Dari sini kita kelompokkan. Ini akun kas, ada modal awal, beban habis pakai. Modal awalnya 20.800.000 masuk ke debit. Taruh di sini. Kemudian ada piutang, saldo normalnya ada di debit. Beban habis pakai, peralatan, utang, dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada trial balance, ya, nama lain dari saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian adalah kumpulan dari semua akun-akun dalam laporan akuntansi yang berisi saldo yang terdapat pada buku besar. Jadi ini kumpulan dari beberapa akun tadi yang ada di buku besar. Kita tinggal jumlahin berapa nominal terakhirnya, kemudian kita masukkan ke sini, dan ini jumlahnya. Yang selanjutnya ada adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyelesaikan saldo-saldo perkiraan agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusutan laporan keuangan, dan ini contohnya. Ini jawaban dari sini. Ini pertanyaannya. Dan ini akunnya. Yang selanjutnya ada worksheet atau disebut juga dengan kertas kerja, adalah berupa kumpulan akun yang terdiri dari baris dan kolom yang digunakan untuk menginput dan mengolah data. Dan di dalam worksheet juga terdiri dari beberapa siklus. Di antaranya ada trial balance, adjustment trial balance, income statement, dan balance sheet. Nah, di worksheet juga kan kumpulan dari beberapa baris dan kolom terdiri dari akun. Jadi akun ini kumpulan dari trial balance dan adjustment journal. Ini akunnya, kita masukin saja ke sini. Terus di trial balance kita tinggal salin aja nominalnya berapa dari sini, terus kita masukin ke sini. Begitupun
Begitupun dengan adjustment, sama dengan seperti trial balance tadi, nominalnya kita ambil dari sini, kemudian kita salin di sini. Terus ada adjustment real balance atau nama lain dari neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya ada adjustment real balance, yaitu penjumlahan dari trial balance dan adjustment. Nah, di sini kan ada trial balance masuk ke debit 7.550.000. Berhubung di adjustment tidak ada, jadi kita tinggal masukkan saja. Di sini ada piutang usaha 21.700.000, di adjustment ada, di kredit 2.250.000. Jadi kita tambahin jadi di debit juga masuknya 23.950.000. Nah, di sini juga ada bahan habis pakai 1.800.000 di debit, dan di adjustment masuk ke kredit 1.600.000. Jadi otomatis debit ketemu kredit itu dikurangi, hasilnya 200.000. Begitupun seterusnya. Kemudian ada income statement, diisi dari akun pendapatan dan beban-beban saja. Tujuannya untuk menghasilkan laba bersih. Jadi income statement kita isi dari pendapatan jasa, hasil sini kita masukkan ke sini, mulai dari sini sampai ke beban-beban. Nah, hasilnya lebih kecil dari kredit atau pendapatan. Jadi kita masuk dapat labanya 7.650.000. Terus terakhir ada balance sheet, laporan keuangan yang menyajikan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, laporan dimulai diisi dari kas, ini kebalikan dari income statement. Kita jumlah hasilnya lebih besar di debit daripada di kredit, dan mengalami laba juga sebesar 7.650.000. Selanjutnya ada adjustment real balance, yaitu nama lain dari neraca saldo setelah penyesuaian. Ada adjustment real balance adalah neraca saldo yang dibuat setelah menyelesaikan jurnal penyesuaian. Dengan demikian, neraca saldo pada tahapan ini dibuat jika akun tertentu sudah disesuaikan. Ini kita tinggal salin aja dari sini ya, dari worksheet. Kemudian ada income statement atau laporan laba rugi, adalah bagian dari laporan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi. Jadi konsumen tadi kan yang isinya cuman pendapatan dan beban-beban saja, yang di sini kita pindahkan saja ke sini. Selanjutnya ada balance sheet atau laporan posisi keuangan, adalah laporan yang harus disusun oleh sebuah perusahaan untuk menggambarkan kewajiban, modal, dan aset. Nah, ini aset lancar, ada apa? Ada kas, piutang, usaha, beban habis pakai. Totalnya segini 31.700.000, dan aset tetap, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, hasilnya 37 juta, total aset 68.700.000. Di sini juga ada liabilitas dan ekuitas, ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, jumlahnya ada 7.250.000. Kemudian ada ekuitas yang isinya modal dari perusahaan Yonggi Hyong tadi 61.450.000. Terus total ekuitasnya 61.450.000. Di sini liabilitas dan ekuitas ditambah menjadi 68.700.000. Yang ke-9 ada closing journal atau jurnal penutup, adalah jurnal akuntansi yang dibuat untuk menjadikan akun-akun sementara menjadi bersaldo nol pada akhir periode. Di dalamnya terdapat akun pendapatan, beban-beban, modal, dan prive. Jadi di closing journal ini kita masukkan pendapatannya ada berapa. Di sini ada 75.500.000. Terus di beban-bebannya
nominalnya ada 13.400.000, beban sewanya 10.100.000, beban utilitasnya 36.660.000, beban lain-lainnya ada 2.590.000, beban habis pakainya 1.600.000, beban penyusutan peralatannya ada 1.500.000, dan hasilnya 67.850. Kemudian kita isi modal Yonggi-Hyong 7.650.000, ada Prive Yonggi-Hyong 2.500.000. Yang selanjutnya ada post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real akun dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Jadi di post closing trial balance ini hanya akun real saja yang dimasukkan, seperti kas. Tadi kasnya 7.550.000. Terus ada piutang usaha, bahan habis pakai, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima dibuka, dan modal Yonggi-Hyong tadi. Dan ini hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dalam pembahasan materi tadi, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.